Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, mantap jiwa. Langsung saja kita ke informasinya. Pada video kali ini kamu akan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024 di mana teman-teman ini sedang menunggu SK saja ya. Jadi sudah resmi dipercepat tuh batas akhirnya itu P3K Oktober 2025. Tapi ada banyak daerah yang notabene itu sebelum itu sudah melantik ya atau memberikan SK kepada P3K yang lolos tentunya. Nah, di sini ada kabar terbaru dari jpnl.com. Selamatkan honorer R2 dan R3 dari PHK besar-besaran. Mengangkat P3K paruh waktu ini sangat mendesak. Oke, ini teman-teman R2 dan R3 yang notabene belum mendapatkan formasi, ini juga menanti bagaimana sih nasibnya untuk P3K paruh waktu ini. Apakah instansi itu sudah ada himbauan untuk segera mengangkat untuk di P3K paruh waktu? Nah, tentunya untuk P3K sendiri itu memang resmi dipercepat ya Bapak Ibu ya. Coba kita akan ikuti beritanya di Metro TV. Bulan Juni dan PPPK bulan Oktober 2025. Tapi ini sesuai dengan kesiapan Pemda ya Bapak Ibu ya. Tapi batas maksimalnya itu sudah ditentukan Oktober 2025. Kalau CPNS Juni. Pengangkatan calon aparatur sipil negara dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. CPNS diangkat paling lambat Juni 2025, sementara CPNS P3K Juni, paling telat Oktober P3K 2025. itu Oktober 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian dan sesuai lembaga dengan kesiapan maupun masing-masing instansi daerah dan instansi terkait. Pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah. Ini ya kesiapan masing-masing. Cuma batas akhirnya itu sudah ditentukan, maksimalnya itu Oktober 2025. Seperti itu Bapak Ibu. Ini, ya, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Nah, ini merupakan afirmasi terakhir ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentunya itu kami meminta kepada seluruh calon ASN tetap tenang. untuk tetap tenang. Siap. Dan percayalah Oke, bahwa mantap. pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ini juga disempatkan oleh Ibu Menpan RB ya, Ibu Lini Widianti ini juga berpendapat ada usulan dari ratusan agar instansi segera ya. pemerintah Tentunya untuk teman-teman yang instansi yang mengajukan penundaan itu agar segera melapor ya atau mengusulkan. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sehingga saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi. Tapi untuk saat ini kayaknya belum ada update sih, harusnya lebih sedikit ya Bapak Ibu, kan ini masih 213 yang mengajukan penundaan pengangkatan. Penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi masyarakat. Nah, ini juga tentunya akan semakin sedikit ya, karena sudah ada instruksi dari BKN pusat. Nah, tentunya untuk teman-teman P3K paruh waktu ini nasibnya gimana nih? Nah, di Jakarta ini Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau Eko Wibowo menilai langkah pemerintah untuk menyelamatkan R2 dan R3 melalui skema pengangkatan P3K paruh waktu ini sudah tepat. Bahkan sistem paruh waktu sifatnya itu adalah sementara dan ada ketentuan dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai, maka diarahkan ke P3K penuh waktu. Bahkan kami menyambut positif nih langkah Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakruno untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah. Terang Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN Sabtu kemarin. Kemudian di sini dia menambahkan juga nih pengangkatan P3K paruh waktu ini sedang mendesak. Lantaran honorer R2 R3 sudah ada yang dirumahkan. Bahkan Pemda selanjutnya tidak sejalan dengan pusat, padahal ada kebijakan agar tidak memberhentikan honorer selama proses P3K 2024 belum tuntas. Bahkan teman-teman honorer R2 R3 juga jangan menolak P3K paruh waktu dong, karena ini sementara saja. Nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Secara otomatis
begitu formasinya tersedia dan anggarannya itu sudah ready seperti atau tersedia. Nah, tentunya Bapak Ekowi yang juga Ketua SNP3K Guru Provinsi Riau ini juga mengaku kasihan melihat honorer R2 dan R3 dan peserta seleksi P3K 2024 tahap 2. Mereka juga perlu kejelasan nasib nih dari Kementerian PAN-RB serta dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebelumnya BKN, Bapak Prof. Yudan Arif Fakrullah, ini meminta instansi pusat dan Pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan P3K paruh waktu. Oleh karena itu, BKN tidak dapat mengeluarkan pertek tanpa usulan dari Pemda atau instansi terkait seperti itu. Nah, tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN sesuai dengan video tadi ya Bapak Ibu ya. Nantinya P3K akan fokus di fresh graduate seperti itu. Beliau juga menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan nomor sekian tanggal 12 tidak mendapatkan haknya. Bapak Prof. Yudan ini juga menekankan nih agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tidak memberikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Tentunya kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyelesaian pengangkatan CSN 2024 ini. Prof. Yudan juga menekankan proses pengangkatan CSN harus berjalan sehingga SK itu harus segera diterbitkan. Di sini Kabupaten Bekasi itu pertama ya kemarin 26 Maret luar biasa sudah melantik anggotanya dan SK-nya sudah diberikan secara langsung. Alhamdulillah. Dia minta instansi segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan supaya saat masuk kerja dapat bekerja dengan baik seperti itu. Kemudian untuk update pertek BKN di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemarin banyak yang request di channel Kak Workon yang pusat Bang gimana? Yang pusat masih belum Bapak Ibu ya. Di sini update-nya masih tanggal 24 Maret 2025. Artinya teman-teman ini mungkin masih mudik. Masih mudik lebaran ya Bapak Ibu ya. Untuk P3K guru di sini P3K teknis. Di sini yang pusat ya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini untuk koordinator bidang politik ini masih sama ya. Pertek selesai cuma 3. Ini pasti 24 Maret pasti nambah ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum diupdate. Kita tunggu tanggal 7 sampai masa cutinya selesai. Di sini sudah ada lengkap ya Bapak Ibu ya jumlah formasi, jumlah lulus, jumlah usul masuk, BTS, TMS dan pertek selesai. Nah, kemudian ini masih 0 sih rata-rata. Ini lumayan ya Bapak Ibu ya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Ini sudah 11 perteknya. Kemudian Kemenpan RB di sini 0. Nah, ini luar biasa. Kementerian dalam Kemendagri luar biasa sudah 324. Tapi memang banyak yang harus diselesaikan. Kementerian Pertanian luar biasa sudah 507 ACC pertek. Kemudian Energi dan Sumber Daya Mineral ini masih 0. Kemudian Perhubungan itu sudah 17. Wah, ini Kemenak luar biasa 37.594 sudah ACC pertek. Kemudian di sini Sekretariat Jenderal MPR di sini 69. Ini BPS Badan Pusat Statistik ini 40 luar biasa. Di sini Komisi Aparatur Sipil Negara ini masih ini memang nggak ada yang diusulkan ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini sudah 4. Di sini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masih belum, masih 0 ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 102 Pemkab Aceh Timur. Nah, ini kementerian sampai di sini ya. Sampai di Badan Karantina Indonesia masih 0. Jadi itu update kementerian ya Bapak Ibu ya. Untuk di P3K tenaga kesehatan juga sama Bapak Ibu ya, ini update-nya masih 24 Maret. Ada Kementerian Pertahanan, bahkan ini masih banyak yang 0 Bapak Ibu ya. Kementerian Agama cuma 17 saja. Di sini pemeriksa keuangan untuk kesehatan 29 tenaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah Kabupaten Aceh Timur. Sementara untuk teman-teman yang dari BKN 2 Surabaya di sini masih update-nya itu masih kemarin ya Bapak Ibu ya, yaitu 28 Maret 2025. Jadi belum ada update terbaru karena di sini sudah ada keterangan sih. Nah, ini progres terus berjalan memastikan setiap langkah. Oke, postingannya juga penutup sebelum mimin off. Ya. Ini mudik ini miminnya ini luar biasa ya, mudik lebaran ya. Kita doakan mimin supaya
diberikan kelancaran ya dalam mudiknya ya. Ini sudah 100% semua kok Bapak Ibu ya. Sumeneb, Probolinggo, Mojokerto, dua-duanya ya kabupaten dan Pemkotnya itu juga 100%. Nah, ini teknis. Untuk guru juga ada, ini update-nya 28 Maret, mungkin ditutup di tanggal 7 April ya, baru update lagi. Tentunya memang di sini memang dituntut untuk segera mengajukan ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa daerah yang mengajukannya itu penundaan. Tapi harus dituntaskan lah, seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Capricorn, mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat terus dari Capricorn. Saya tune aja di channel Capricorn, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Capricorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.